Perkenalkan, nama saya Rahmanova Aulia dengan NIM 2301416062000. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengapa saya memilih penelitian dengan topik em, media pembelajaran untuk teman-teman disabilitas dengan judul Political Game Cards, peningkatan literasi politik pada anak disabilitas. Mengapa saya memilih judul tersebut? Karena menurut saya, dan rekan sepenelitian saya yaitu Aisyah, em, judul penelitian ini menarik pembaca untuk mengerti bahwa topik penelitian inilah adalah menciptakan media pembelajaran untuk teman-teman disabilitas belajar politik. Selanjutnya adalah um, ceritakan proses Anda ketika membuat proposal tersebut. Proses kami ketika membuat PKM ini adalah dari awal kegiatan pembelajaran teknologi pembelajaran PNFI hingga pertengahan itu kami mengetahui fakta bahwa susah sekali untuk teman-teman disabilitas mencari media pembelajaran yang topiknya adalah politik gitu. Jadi kami memutuskan untuk mengambil topik ini dan menciptakan media pembelajaran sesuai dengan penyandang disabilitas tunarungu dan tunanetra. Apa hal menarik, hambatan, dan tantangan yang Anda temui selama mengerjakan tugas ini? Uh, Salah satunya adalah ketika kami saat ini berjalan semester 5 dan susah untuk mencari waktu bertemu. Um, ya, seperti itu. Hambatannya di waktu dan tenaga karena kami berdua kerja. Apa hikmah atau pembelajaran yang Anda dapatkan dalam proses pembuatan proposal ini? Pertama, kita harus tetap disiplin dan yang kedua adalah niat. Satu niat, dua disiplin. Selanjutnya, siapa mitra program? Untuk mitranya sendiri ada SLBB YPTB Kota Malang yang ada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 126. Apa masalah utama yang dihadapi masyarakat atau kelompok mitra? Masalah utamanya adalah sebelumnya pembelajaran tentang politik, entah non difabel atau difabel, itu masih kurang dan minim sehingga masyarakat kesulitan untuk mencari media pembelajaran terutama untuk anak SD gitu. Apalagi teman-teman difabel yang notabene harus memiliki metode khusus untuk mempelajari sesuatu gitu. Bagaimana masalah itu mempengaruhi kesejahteraan pendidikan atau kualitas hidup mereka? Yaitu dengan partisipasi sosial politik dan membuat mereka merasa tidak termasuk, membuat tanpa membuat mereka merasa tidak termasuk ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Maaf jika ada ketidakjelasan. Masalah tersebut relevan dengan bidang pendidikan non formal dan informal. Jelas sekali sangat relevan karena di topik mata kuliah kali ini teknologi pembelajaran kami dituntut untuk um, menciptakan media pembelajaran yang komunikatif dan inovatif untuk peserta didik agar mereka merasa lebih senang untuk belajar apapun hal. Data kuantitatif apa yang mendukung uraian latar belakang? Aspek apa yang diyakini akan meningkat jika kegiatan dilakukan? Ya, tentu saja aspek pendidikan karena dalam konteks media belajar ini uh, kami ingin meningkatkan taraf pendidikan teman-teman difabel untuk
jauh mempelajari jenjang keilmuan gitu. Selanjutnya ada sosial, ekonomi, dan politik. Tentu saja agar mereka, karena semua hal ini berhubungan dengan politik, jadi kami harap dengan tercapainya media belajar ini, teman-teman difabel lebih paham tentang politik dan mempelajarinya secara menyeluruh. Permasalahan spesifik apa yang benar-benar prioritas untuk dipecahkan oleh program ini, yaitu keterbatasan media pembelajaran tentang politik untuk teman-teman difabel. Bagaimana masalah yang dikaitkan langsung dengan prinsip PNFI, fleksibilitas, kontekstualitas, berdaya masyarakat, dan lain-lain. PNFI adalah pendidikan non formal dan informal. Untuk hal ini, pendidikan apapun tipe pendidikannya sangat penting untuk uh, berjalannya penelitian ini, karena memang uh, media pembelajaran ini bisa dipakai oleh semua masyarakat, semua kalangan masyarakat, dan terutama untuk teman-teman difabel, entah itu dalam konteks pendidikan formal maupun pendidikan informal di keluarga, atau pendidikan non formal di les-lesan atau kursus dan lain-lain. Untuk tujuannya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, agar teman-teman difabel lebih memperpanjang ilmu keilmuan mereka, memperluas bidang keilmuan mereka. Dalam hal ini tentunya politik. Maaf ada nyamuk. Ya seperti itu. Karena politik dampaknya ke semua orang, ke semua lini, dan ke semua aspek. Jadi kami harap semua masyarakat, kalangan masyarakat bisa belajar tentang politik dan bisa mempraktekkan hal itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada bagaimana karakter peserta mempengaruhi desain proposal PKM. Jadi karena teman-teman difabel itu termasuk teman-teman marginal yang harus memiliki perhatian, membutuhkan perhatian khusus untuk mereka, untuk keberlangsungan belajar mereka jadi lebih baik gitu. Selanjutnya, faktor teknologi apa yang digunakan dalam program. Dalam hal ini teknologi kartu, political game cards, atau kartu permainan kartu politik gitu. Jadi dalam kartu tersebut, seperti kartu remi, itu ada beberapa lembar kartu, beberapa pieces kartu, yang di dalam kartunya nanti ada tulisan braille. Di setiap kartu nanti ada gambar gedung-gedung atau tokoh-tokoh politik atau gedung-gedung pemerintahan di setiap jenjangnya, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan tentu saja ada tulisan braille-nya, yang dimana terdapat dua tipe kartu, yang satu jawaban dan yang satu pertanyaan. Di jawaban tersebut terdapat kartu-kartu politik tadi, yang pertanyaan tadi terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti karakteristik dari berbagai pihak politik. Seperti contoh, di bawahnya MPR ada apa, nanti bisa teman-teman tunanetra memilih kartu itu sesuai dengan jawabannya gitu. Selanjutnya ada pop up book. Jadi pop up book nanti untuk teman-teman tunarungu yang dimana ada kartu yang menjadi kunci untuk
memunculkan suara yang ada di pop-up book tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada faktor organisasi kebijakan apa? Adakah aturan kebijakan yang mempengaruhi kegiatan? Um, saat kami mendatangi YPTB, saat kami mendatangi SLBB YPTB, hanya peraturan yang ditetapkan hanya proposal harus disampaikan pada SLB atau lembaga tersebut. Jadi tidak ada peraturan yang mengikat. Faktor ekonomi sumber daya bagaimana kondisi ekonomi yang sasaran dan peran sumber daya. Alat, dana, dan fasilitas sudah kami cantumkan di proposal sesuai dengan dana dan sumber daya yang ada. Mengapa motivasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi? Bagaimana motivasi menjadi simbol? Apa dampaknya bagi peserta PNFI yang memiliki latar belakang beragam? Pendidikan dimanapun pasti memiliki keberagaman, tidak terkecuali pendidikan non formal informal, yang tentu sangat merangkul semua kalangan, baik marginal maupun tidak. Jadi bagi saya dampaknya sangat baik dan positif jika kami melangsungkan kegiatan penelitian ini dan merealisasikannya ke beberapa sekolah. Karena bagaimanapun teman-teman difabel merupakan manusia yang ingin belajar juga, dan politik adalah ilmu yang harus dipahami semua orang agar bisa melindungi dirinya sendiri dari oligarki. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.